Salam sejahtera jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam acara Bapa, Gembala Menyapa. Dalam edisi ini saya tetap akan berbicara tentang visi dan misi gereja kita. Biar ini bukan hanya semacam slogan, tetapi ini betul-betul kita maknai dan kita jalankan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan visi ini sesuai dengan kebutuhan gereja kita pada saat ini. Masih ingat visi gereja kita? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah satu kesatuan yang harus terjadi di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Misi kita masih ingat? Yaitu diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pertanyaan kita satu, bagaimanakah kita bisa menjadi penjala manusia kalau kita tidak diperlengkapi terlebih dahulu? Menjadi seorang penjala manusia, dia harus dipersiapkan dengan baik-baik. Persiapan pertama dari segi kerohanian dia, maka dia perlu ikut di dalam pemuridan sehingga dia berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kemudian menjadi penjala manusia harus dipersiapkan, diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan. Namun terlebih dahulu kita mempersiapkan diri dulu. Bicara soal karakter kita, kehidupan kerohanian kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi seorang penjala manusia yang dipakai oleh Tuhan Yesus, maka kita perlu dimuridkan. Masih ingat kegerakan pemuridan di gereja kita? 3M, menjadi murid, memuridkan, mengutus murid. Tim hamba Tuhan setelah kita berdoa dan kita berdiskusi dan kita mempertimbangkan beberapa bahan yang mau kita pakai di dalam pemuridan, kita pernah melihat yang The Navigator, yaitu seri pemuridan 2.7. Diambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Kita juga mempertimbangkan dari bahan pemuridan dari Abel. Akhirnya jatuh pilihan kepada bahan pemuridan dengan kambium. Mengapa kita memiliki kambium? Karena beberapa pertimbangan yang kita lihat sangat bagus. Pertama, bahan pemuridan kambium ada 3 buku. Yang pertama, berakar. Yang kedua, bertumbuh. Dan yang ketiga, berbuah. Jadi cocok banget dengan visi gereja kita. Kita memilih kambium karena kita melihat bahannya cukup sederhana, tapi berkaitan dengan doktrin-doktrin dasar yang harus dimengerti oleh setiap orang yang percaya. Bukan hanya mengerti, tapi kita bisa menjelaskannya dengan sistematis kepada orang lain. Kita memilih kambium karena ada buku murid, ada buku pemimpin kelompok kecil. Dan luar biasanya, ada satu buku khusus untuk saat teduh. Artinya setiap hari kita latih untuk saat teduh, baca hanya 2 halaman. Di situ ada ayat firman Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan. Kemudian ada satu lagi yang sangat menarik. 1 minggu kita hanya menghafal 1 ayat Alkitab. Itu artinya kalau kita mengikuti pemuridan ini selama setahun, 52 minggu, artinya sampai pada akhir tahun kita sudah bisa menghafal 52 ayat. Cukup banyak bukan? Karena jangan-jangan hari ini banyak jemaat hanya bisa hafal 2-3 ayat tok. Atau jangan-jangan cuma 1 ayat. Yohanes 3:16. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus bertumbuh. Ambil bagian di dalam kelompok pemuridan ini. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita akan melakukannya di tahun-tahun mendatang. Akhirnya memasuki tahun depan 2022, kita akan start gerakan pemuridan ini.
Kita sudah dengar banyak, kita sudah belajar banyak seminar, ceramah tentang pemuridan. Tapi sudah saatnya sekarang kita melakukannya. Ayo kita sama-sama melakukannya. Jadi untuk sementara ini, 7 hamba Tuhan di gereja kita untuk tahun mulai Januari 2022, masing-masing kita akan memimpin satu grup. Dan grup ini akan kita pimpin selama 1 tahun. Setiap grup kira-kira kurang lebih ada 10 orang, yaitu para majelis, pengurus komisi, dan departemen. Kita kumpulkan semua itu level kepemimpinan, sehingga mereka dibina, dipimpin langsung, dimuridkan langsung oleh hamba Tuhan. Dan diharapkan setelah setahun nanti, mereka bisa menjadi seorang pemimpin kelompok kecil yang handal untuk memuridkan jemaat yang ada di gereja kita. Coba bayangkan bahwa 70 orang itu sampai pada akhir tahun 2022, idealnya kalau semua mereka bisa memimpin satu kelompok, katakanlah satu kelompok 5 orang anggotanya. Oh, atau mungkin terlalu banyak, 3 orang bagaimana? Katakanlah setiap kelompok 3 orang. Artinya ada 70 kelompok yang masing-masing kelompok ada 3 anggota dengan 1 pemimpin kelompok. Itu artinya pada akhir tahun 2023 ada sekitar 280 jemaat yang sudah dimuridkan. Coba bayangkan, bagaimana dengan kalau ini terus dimultiplikasi. 280 jemaat ini akhirnya masing-masing bisa memimpin 3 orang lagi. Itu artinya di akhir tahun 2024, seluruh jemaat GKT Hosana sudah tercover. Bahkan lebih dari cukup. Ini yang mau kita capai. Ini tujuan, ini arah gereja kita. Jadi jemaat sekalian, mari kita semua ikut ambil bagian di dalamnya, menjadi murid Yesus Kristus. Setelah itu, kita memuridkan orang lain, baru kita mengutus murid untuk keluar memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menyatukan hati, visi, dan langkah kita untuk melakukan terobosan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, sehingga nama Tuhan ditinggi, dimuliakan. Amin.